tiba-tiba selang waktu setengah jam itu saya udah nggak ada. Saya ke dalam, air hanyut. Nah di situ di atas orang pada belum mengira saya kemana gitu kan, pada mikirnya saya berenang kali gimana itu kan. Dan ternyata saya masuk ke dalam pusaran air. Mulailah penampakan itu muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Duduk Bareng Kang Wahyu. Nah, malam ini kita akan mengangkat sebuah cerita dengan judul Tenggelam di Sungai, ditolong oleh almarhum kakek. Nah, singkat cerita, singkat kata, kita langsung aja kita tanya sama narasumber kita, Kang Wahyu yang udah dari sini. Assalamualaikum Kang Wahyu. Waalaikumsalam. Seperti biasa, Kang Wahyu. Iya nih. Bisa diceritakan kejadian apa yang pada saat itu yang Kang Wahyu alami, bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat Kang Wahyu? Oke, baik. Di kali ini saya ingin bercerita tentang pengalaman waktu kecil saya, pengalaman mistis lah. Itu saya tenggelam di kali dan ditolong oleh almarhum kakek. Singkat ceritanya seperti ini ya. Waktu dulu, waktu umur kecil lah saya, sekitar umur 7 tahunan. Itu kan kalau orang dulu nyuci itu di kali ya. Itu saya dengan ibu saya sedang mencuci, saya duduk di pinggirnya. Nah, tiba-tiba selang waktu setengah jam itu saya udah nggak ada. Saya ke dalam, air hanyut. Nah di situ di atas orang pada belum mengira saya kemana gitu kan, pada mikirnya saya berenang kali gimana itu kan. Dan ternyata saya masuk ke dalam pusaran air. Di dalam pusaran air itu yang saya lihat itu ada kerajaan. Itu ada kerajaan sangat besar sekali. Kerajaan itu ya bentuknya manusia tapi badannya seperti ikan, kayak kuda laut. Dan di situ juga ada ratunya. Ratunya itu seperti kalau kita gambarkan itu dia pakai baju kayak kebaya gitu. Kebaya gitu, duduk di kayak kursi pelaminan lah gitu, kursi itu kayak kursi kerajaan gitulah. Dia itu memakai baju hijau dan lumayan cantik orangnya. Saya lihat itu cantik sekali. Dan ada dayang-dayangnya di kiri kanannya, ada juga penjaganya. Dan di situ posisi saya, tangan saya diikat dan disekap. Jadi tawanan. Jadi tawanan. Di situ juga saya dia berbicara kepada saya kalau saya akan dijadikan pengikutnya. Di situ juga saya tidak bisa apa-apa, hanya bisa diam karena tangan saya dibekap, tadi tangan ditaliin, mulut saya dibekap, dan hampir lama di situ, kira-kira adalah waktu setengah jam di situ. Dia berbicara kalau saya adalah jadi orang pengikutnya dan saya tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Sampai di situ muncullah seorang kakek-kakek yang seperti kita orang dulu lah, baju kayak baju petani gitu. Dia datang menghampiri, dan di situ saya ngeliat dia berkelahi dulu dengan penjaga-penjaganya. Dia berkelahi seperti kita kalau zaman sekarang ngadu ilmu lah, ibaratnya dia ngadu ilmu. Udah itu penjaga di sana pada kalah, tinggallah dia dan ratunya, kakek dan ratunya.
Dan di situ kakek itu berkelahi dengan si ratu itu, dan si ratu itu kalah. Dan saya diselamatkan, dan dia berbicara sama saya kalau dia adalah karuhun saya, atau dibilang kakek lah, kakeknya saya. Karuhun ya, maksudnya nenek moyang atau apa? Iya, gitu? betul seperti itu dia. Dan dia berbicara, Kalau kamu belum waktunya pulang, masih ada yang harus dikerjakan di dunia. nah dari situ saya langsung keluar tuh dari air, kira-kira hampir 2 jam itu. Hampir 2 jam, saya keluar dengan gebok pisang. Kedubung pisang? Iya. Lu kedubung seperti pisang? Itu, mohon maaf saya potong Kang Wahyu. Iya. Dari Kang Wahyu tenggelam, itu Kang Wahyu ditemukan berapa meter dari kejadian? Itu tidak jauh, hampir 10 meter dari tempat kejadian. 10 meter. Cuman di situ ada pusaran air. Kalau orang Sunda sebutnya lewi. Lewi ya? Iya. Nah dari situ saya alhamdulillah ketemu setelah 2 jam dicari-cari, dan orang semua sudah mengira saya sudah meninggal. Dan puji syukur saya masih selamat di situ. Alhamdulillah. Ya. Nah, Kang Wahyu, dari tadi cerita yang Kang Wahyu sebutin dari awal sampai akhir tadi, masih ada kelanjutan lagi nggak setelah Masih. itu? Masih Apa ada. itu, Kang Wahyu? Bisa ceritain lagi? Dari cerita situ orang banyak memikirnya saya tuh ditolong sama dedemit di situ dibilangnya. Iya, dibilangnya, wah ini mah ditolong dedemit kan. Karena bilangnya dedemit suka sama kamu katanya. Iya. Jadi dia ditolong, padahal bukan. Itu pure dari karuhun. Dan dari situ juga orang mengira bilangnya saya udah mati syahid bilang. Iya. Karena nggak ketemu 2 jam tenggelam. Tahu-tahu Karena- muncul. Iya, tahu-tahu saya muncul. Karena di situ kalau ada korban kayak gitu rata-rata meninggal, nggak ada yang selamat. Dan itu hanya saya doang. Alhamdulillah ya Kang Wahyu. Jadi di tempat kejadian itu memang sering terjadi. Ya, di tempat kejadian itu sering. Tapi seringnya itu orang di luar Bogor. Karena orang Bogor satu-satunya saya yang tenggelam di situ. Dan rata-rata yang tenggelam itu hilangnya 12 jam. Dan mohon maaf, bagian tubuhnya tidak sempurna. Kebalikan itu. Apa aja yang Kang Wahyu bisa gambarkan? Ya, yang saya sering lihat itu antara matanya tidak ada, pokoknya mata tidak ada, terus mukanya itu udah hampir mirip kayak tengkorak. Iya. Jadi kayak auranya itu sudah diambil. Setelah kejadian itu, saya pun bercerita kepada bapak saya mengenai hal yang terjadi di saya waktu saya di kali. Kan, saya bercerita kepada bapak saya, Pak, tadi di kali saya tenggelam dan saya diselamatkan oleh kakek yang dia bercerita itu adalah karuhun saya. Dan di sana pun kakek itu memperlihatkan, ini loh, saya adalah karuhun kamu. Dari kakek ini, ya, turunannya dia menjelaskan. Dan bapak saya pun percaya, ya itu adalah karuhun kita, katanya. Dan alhamdulillahnya kamu masih ditolong. Ya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa ceritanya. Nah, sahabat Kang Wahyu, di sini kalau dari menurut cerita Kang Wahyu di sini ini menarik sekali nih. Jadi Kang Wahyu kesedot dalam pusaran air masuk ke dimensi lain. Nah, di sini boleh percaya boleh enggak, tapi memang dialami sendiri oleh narasumber. Nah, Kang Wahyu, berarti di dalam pusaran itu ada kerajaan jin ya. Nah, saat Kang Wahyu terselamatkan, apa yang Kang Wahyu rasakan? Yang saya rasakan setelah terselamatkan tuh rasanya senang aja gitu kan. Saya masih bisa hidup lagi. Dan saya berpikir, wah, tenggelam pasti saya udah lewat ini. Iya. Saya nggak akan lama hidup di dunia. Iya. Tapi dan alhamdulillahnya gitu kan, saya terselamatkan dan saya bisa hidup sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Iya. Dan di situ juga saya sangat berterima kasih gitu sama karuhun saya sudah menyelamatkan saya, yang sampai mau rela mengorbankan itu.
Jangan lupa berterima kasihnya juga sama yang Maha Kuasa. Iya, Berarti. betul. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Nah, Kang Wahyu, saya jadi penasaran nih ya. Kang Wahyu kan bilang di sungai, Iya, pusaran air ya. Itu sungainya sungai apa Kang Wahyu kalau boleh tahu Kang Wahyu? Itu Sungai Ciliwung. Ciliwung. Dan Sungai- arusnya juga tidak kencang, biasa gitu. Biasa. Tapi ada pusaran airnya. Ada pusaran airnya. Nah, kalau yang cerita sebelum-sebelumnya itu kan yang mempunyai kerajaan itu kan kayaknya di laut gitu. Dan identiknya dengan ratu, mohon maaf, dengan baju warna hijau. Nah, itu juga ini profilnya juga sama gitu Kang Wahyu ya. Jadi di situ mereka punya pasukan dan Kang Wahyu Sekap. disekap. Nah, kalau boleh saya tahu Kang Wahyu kan Kang Wahyu ini selamat nih, Ya, betul. selamat. Kemudian ada yang korban-korban lain yang di luar dari orang sekitar. Nah, Kang Wahyu bilang kan korbannya itu, mohon maaf, bentuknya sudah tidak sempurna. Itu kalau boleh tahu Kang Wahyu, itu kejadian per berapa tahun sekali atau apa? Kan biasanya itu kan berkelanjutan itu Kang Wahyu. Bisa diceritakan nggak Kang Wahyu? Kalau korban seperti itu biasanya dia dibilangnya kalau daerah situ tuh minta tumbal. Minta tumbalnya satu tahun sekali. Itu pasti. Pasti 1 tahun sekali. Apabila tumbal sudah terpenuhi itu akan ada banjir bandang. Banjir bandang. Banjir bandang. Banjir bandang itu yang apa namanya? Air ituan, air bah dari Bogor gitu yang ke Jakarta. Iya, betul. Air bah dari Bogor sampai ke Jakarta itu. Gitu. Itu kalau cerita yang saya sering dengar ya. Dari rakyat. Iya, dari sekitar. Nah, sahabat Kang Wahyu, apa yang kita dengarkan dari Kang Wahyu sendiri, dimanapun kita berada, mau di sungai, mau di laut, mau di gunung, kita harus banyak-banyak apa Kang Wahyu? Istighfar, berzikir atau gimana, harus banyak mengingat Allah. Dari kesimpulan cerita ini saya ingin menjelaskan kalau perbanyaklah istighfar, perbanyak mengingat Allah, dan jangan selalu bengong lah ibaratnya kalau lagi di mana-mana, dan tidak boleh sompral. Sompral itu apa tuh Kang Ya, Wahyu? sompral itu kita bisa di satu tempat kita nggak sopan gitu kan ya. Oh. Ya kita ngomongnya kasar, gimana sembrono. Iya, Pasti kan yang di situ juga terusik gitu kan. Iya. Karena kita itu pasti berdampingan Iya. dengan mereka tanpa kita ketahui gitu kan. Jadi semulanya kita itu dimanapun kita berada harus sopan, tidak boleh sombong, Betul sekali. karena kita hidup berdampingan dengan dimensi lain. Betul sekali. Kita tidak boleh sombong, karena tanpa kita sadari, kita hidup berdampingan dengan dimensi lain, yaitu makhluk-makhluk halus. Nah, cukup sampai di sini cerita malam ini bersama Kang Wahyu. Tunggu cerita-cerita mistis yang lainnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.